Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Akil Latifah dari STKIP Kusuma Negara jurusan PKSD. Saya di sini ingin menjelaskan tentang teori konstruktivistik menurut John Dewey. Jadi apa sih teori konstruktivistik itu? Teori konstruktivistik merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan yang lebih menekankan pada kebebasan siswa dalam menggali pengetahuan, sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif dalam terciptanya lingkungan belajar yang lebih kondusif. Sedangkan teori konstruktivistik menurut John Dewey ialah siswa diharuskan terlibat dalam praktek di dunia nyata melalui kreativitas dan kolaborasi siswa itu sendiri, yang dimana siswa diberi kesempatan untuk berpikir sendiri dan mengartikulasi pemikiran mereka. John Dewey juga menyerukan agar pendidikan didasarkan pada pengalaman nyata, seperti dalam buku yang pernah John Dewey tulis, "Jika Anda ragu tentang bagaimana pembelajaran terjadi, maka terlibatlah dalam penyelidikan berkelanjutan, belajar, merenungkan, mempertimbangkan kemungkinan alternatif, dan sampai pada keyakinan Anda yang didasarkan pada bukti." John Dewey pernah mengemukakan bahwa belajar tergantung pada pengalaman dan minat siswa itu sendiri, dan juga tergantung pada topik dalam kurikulum yang seharusnya terintegrasi, bukan terpisah atau tidak mempunyai kaitan satu sama lain. Sesuai dengan pengertian teori konstruktivistik menurut John Dewey, apabila belajar tergantung pada pengalaman dan minat siswa, maka belajar akan lebih menyenangkan, dan hal ini akan mendorong siswa untuk berpikir proaktif dan mampu memecahkan masalah sendiri. Untuk merealisasikan konsep tersebut, John Dewey menawarkan dua metode pendekatan dalam pengajaran. Yang pertama, problem solving method, dan yang kedua, learning by doing. Yang pertama, problem solving method. Dalam metode ini, anak dihadapkan pada berbagai situasi dan masalah-masalah yang menantang, dan anak didik diberi kebebasan penuh untuk memecahkan masalah-masalah tersebut sesuai dengan perkembangan kemampuannya. Dengan metode semacam ini, dengan sendirinya pola lama yang hanya mengandalkan guru sebagai pusat informasi, diambil alih kedudukannya dengan lebih menghargai perbedaan individu peserta didik. Metode yang kedua, learning by doing. Metode pembelajaran yang mampu merangsang peserta didik lebih bersungguh-sungguh dalam proses belajar mengajar, sehingga kreativitas siswa menjadi lebih meningkat. Berikut contoh belajar menggunakan metode learning by doing, yaitu praktek. Dengan praktek, anak jadi lebih memahami pelajaran yang diajarkan di dalam kelas, seperti praktek jual beli. Dalam melakukan praktek jual beli, siswa jadi lebih memahami bagaimana cara melakukan transaksi. Anak juga memahami etika dalam bersosialisasi, dan anak juga akan semakin paham manfaat uang sebagai alat transaksi yang sah. Sekian penjelasan dari saya, semoga yang saya jelaskan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.